cuma nangis, ada yang cuma emang langsung kejang-kejang dan langsung kayak iya kayak gitu, kayak emang dia tuh kayak apa ya, menurut saya tuh kayak dia terfokus sama satu titik, dimana titik itu mungkin dia punya sesuatu yang buat dia kosong. Iya, saya tuh emang baru kayak saya kan biasanya cuma merasa kayak ada kayak gitu tapi itu jauh, tapi baru malam itu saya kayak merasakan itu cita saya. Di situ tuh saya tuh ya emang niatan saya cuma iseng ya, cuma kayak foto terus kirim dan ternyata dia tuh bilang kok ada yang di atasnya kan di situ. Saya kayak ingat banget kayak ada orang yang bilang Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nisa Nandalia. Di sini saya sebagai moderator. Ada narasumber juga, boleh perkenalan dulu dong, namanya siapa? oke, pemirsa, halo semuanya, nama saya Alia Panamati Kosa. Oke, langsung aja ya Mbak ya. Oke, di sini narasumber sudah tadi perkenalan, namanya Mbak Alia. Ini mau tanya aja sih Mbak, punya pengalaman nggak sih tentang hal-hal yang mungkin hal-hal yang istilah kita kan di dunia nggak hidup manusia gitu, mestinya kita juga hidup sama ada makhluk-makhluk yang itulah yang nggak terlihat sama mata kita mungkin ya. Oke, boleh diceritakan pengalaman-pengalaman kisah-kisah yang pernah dialami, silakan. Ya, itu menurut saya ini pengalaman yang agak paling ekstrim ya di pengalaman saya selama saya sampai berumur segini. Jadi tuh pengalamannya tuh ada satu acara di mana orang yang terlibat di dalam acara itu ada banyak lah antara kelas. Jadi di pengalaman saya yang mungkin ini paling ekstrim ya yang saya pernah saya alami. Jadi tuh dimana ada satu acara di mana itu tuh banyak yang terlibat di dalamnya antara siswa-siswa gitu antara kelas 10, 11 dan 12. Jadi di sana itu acaranya tuh awalnya emang berjalan kayak semestinya acara gitu Biasa kan aja gitu ya. dari pagi terus pagi ke siang, siang ke sore. Nah, kalau pas sorenya itu saya udah kayak agak ngerasa ada yang aneh gitu kan, firasat nggak iya, enak gitu iya, ya. terus kan kayak dimana kan itu ada waktu dimana kita diperbolehkan untuk isoma, istirahat, sholat, makan. Nah dimana itu tuh kan biasanya kalau ada yang waktu luang kan ada yang mandi, ya intinya bersih-bersih tubuh lah. Di situ saya sudah kayak agak berfeeling ya pas saya habis mandi tuh kayak ada sesuatu yang antara mengintai sama yang ada yang kayak mengikuti. Itu Mengikuti acara, iya, tapi kayak saya kayak berpikir positif saja biar nggak semuanya panik juga kan, mungkin saya lebih berpikir mungkin efek saya juga kecapean pas acara itu, tapi kayak yaudah nggak apa-apa, kita lanjut sampai acara di malamnya. Jadi tuh masih bukan malam-malam banget gitu kan, dimana masih sore-sore gitu ya. ya nggak sore juga ya, mungkin pertengahan petang lah. Dengan itu tuh saya iseng gitu kan, kayak saya tuh kayak kirim foto ke teman saya. Habis sekali lihat, saya kayak lebih ke biar nggak kepikiran, saya kayak foto kegiatannya saya lagi ini gitu kan. Dan ternyata respon teman saya tuh lebih agak buat saya agak merinding pas itu. Soalnya tuh dia lihat kan saya itu lagi ngepap antara genteng sama langit, intinya saya pengen ngefoto langit pas itu. Jadi di situ tuh saya tuh ya emang niatan saya cuma iseng ya, cuma kayak foto terus kirim, dan ternyata dia tuh bilang kok ada yang di atas genteng di situ. Terus saya kayak sudah kayak overthinking lah, antara ini acara bakal berlanjut enggak. Saya takutnya ada yang sesuatu yang di luar kendalinya gitu. Tapi waktu awal ngefoto nggak tahu nggak ada apa-apa. Enggak, saya kayak cuma ngerasa pengen biar penghilang lelah saya gitu loh, biar nggak capek-capek banget, biar ada hiburan gitu kan. Makanya saya kirim sama foto ngirim foto ke teman saya gitu. Kok malah dapet itu, tapi kayak
Ya ada, pas itu ada beberapa teman saya yang saya kayak ceritain lah, tadi saya habis ngefoto ini kok ada ini yang dirilis sama teman saya di sana, terus kayak ya kita ya cuma gimana ya, kita cuma manusia yang nggak bisa lihat secara langsung kan, otomatis kayak kita cuma udahlah positive thinking aja, mungkin ya biar nggak terlalu panik ya kan gitu. Terus lanjut ke acara selanjutnya. Itu tuh dimana sebenarnya tuh acaranya nggak kayak acara yang menegangkan gitu, kita cuma kayak dimana kayak ada pemateri gitu kan, yang lainnya tuh kita cuma menjadi peserta untuk menyimak dan memperhatikan pemateri itu. Dan awalnya tuh kayak ya kita have fun gitu, have fun ya. Terus ada satu orang yang dimana itu juga termasuk panitia. Panitia itu tuh dia tiba-tiba histeris kayak teriak gitu kan. Terus kayak saya awalnya nggak terlalu kenal sama orang itu, saya cuma ya mungkin dia histeria akibat kecapean atau gimana ya. Terus itu kan kegiatannya di satu ruangan. Terus tuh karena mungkin biar nggak membuat ricuh di kegiatan itu, makanya dipindahkan ke ruangan lain. Kita tidak mengganggu acaranya itu tuh dipindahkan orang yang awalnya tadi kayak saya pikir cuma histeria tuh dipindahkan ke ruangan lain agar yang peserta lainnya tuh kayak nggak ikut-ikut lah ya, nggak ya kaget kan ya, iya gitu, apalagi kan ya mungkin jarang acara itu terjadi. Terus kok tiba-tiba setelah kayak acara tetap berlanjut kok malah kayak ada yang nyalur yang gitu. Awalnya tuh kayak cuma ada yang cuma nangis, ada yang cuma emang langsung kejang-kejang dan langsung kayak iya kayak gitu, kayak emang dia tuh kayak apa ya, menurut saya tuh kayak dia terfokus sama satu titik, dimana titik itu mungkin dia lihat sesuatu yang buat dia kosong. Iya, saya tuh pikirnya mungkin efek dia kecapean juga sih bisa, tapi kayak saya kalau saya berpikir dari firasat saya kok ada kaitannya sama ini gitu kan. Terus kayak enggak apa ya, udah tidak terhitung lah antara 1-2, tapi banyak banget yang mengalami itu. Terus kayak kita acaranya tuh dipercepat, tapi yang jadi permasalahannya tuh yang tadinya gini mungkin iya kayak orang yang terganggu lah, intinya diganggu sama mereka itu tuh kayak masih kayak belum mau sadar gitu loh. Jadi itu ada 1-2 orang yang gimana tuh dia emang, kalau saya lihat ya dia emang positif gini. Nah terus tuh kayak kita tuh sebagai wanita kayak bingung ya, kayak gimana ya. Terus ya alhamdulillahnya ada kayak enggak kayak sih, emang ada satu ustadz sama yang satu yang lainnya paham agama, jadi kayak membantu kita untuk menenangkan si korban tadi. Terus kayak yang saya nggak habis pikir ya, sebelum acara itu kan di peserta diwajibkan pakai kaos kaki dan sepatu. Tas itu saya tuh pakai sendal, tapi kan cuma saya doang yang pakai sendal, jadi saya kayak memberanikan diri untuk ke ruangan tempat saya istirahat itu untuk sendiri ngambil sepatu, ganti sepatu. Dan anehnya saya tuh emang baru saya kan biasanya cuma ngerasa kayak ada kayak gitu, tapi itu jauh. Tapi baru malam itu saya kayak merasakan itu didikat saya, kayak belakang pas saya tuh saya langsung lari, saya kayak ketakutan, dia tuh masih di belakang saya. Merinding sekali, kayak dingin gitu. Lebih ke panas banget tuh, kayak saya tuh bingung, kayak saya kan juga punya teman yang paham gitu kan, katanya emang kalau biasanya kayak yang antara diganggu diginiin itu emang biasanya ada satu anggota tubuhnya itu yang agak panas. Dan itu tuh kayak nggak mendukung cuacanya gitu loh, padahal cuacanya tuh pas itu tuh saya dingin banget karena ya antara musim dingin lah, belum masuk musim panas. Itu tuh kayak saya kayak nggak habis pikir ya, kok kayak banget dia sampai gituin gitu loh. Berarti itu nyalur terus gitu? Iya, kayak kalau dibilang kayak kesurupan massal gitu loh, Mbak. Kesurupan massal.
Iya, dan kayak saya tuh saya kan sering dengar cerita kesurupan masa-masa itu, tapi saya belum pernah ngalamin. Baru pertama itu saya kayak lihat langsung gitu. iya, dengan saya mata juga kepala sendiri. iya, orang kayak gini, orang kayak antara awalnya saya kan antara percaya sama nggak percaya, tapi pas detik itu tuh saya kayak segininya ya, kalau kita mungkin kita kurang percaya, apakah kita juga termasuk kayak gini, diganggu atau gimana gitu. Nah, saya juga punya teman yang pas itu saya hubungin, saya minta tolong lah, ini udah kayak nggak keurus antara yang diganggu sama enggak tuh. Ya, panitia juga udah kewalahan, jadi saya minta teman saya yang selain panitia itu tuh saya suruh kesini untuk membantu gitu kan, membantu, kalau kata orang-orang tuh menetralkan gitu. Oh ya, menenangkan. Iya, menenangkan juga gitu. Dan saya tuh baru pertama itu kejadian kayak ada kayak biasanya kan kalau orang gini kan dibacain Al-Quran ada yang kayak langsung sembuh gitu kan. Tapi kayak baru itu dibaca tapi dia malah marah-marah. Dan marah-marah itu tuh dia tuh biasanya kalau kita lihat-lihat di TV atau gimana itu kan biasanya langsung sembuh gitu kan. Iya. Dan itu tuh dia tuh malah netep di situ, dia nggak mau keluar dengan alasan dia minta ini itu apa kan. Terus ada saya juga ikut itu sih, bantu menangani satu orang ini. Dia tuh pengennya, katanya dia bilang iya janji aku mau pulang tapi anterin, habis itu aku mau pergi gitu. Ya udah, kita awalnya kan emang nggak bolehin kan, karena Permintaannya aneh-aneh gitu nggak sih? iya, kayak ada cowok yang pas itu dia tuh mintanya kelapa, tapi kelapanya dia maunya dibuka pakai giginya dia sendiri. Hah? Dan saya tuh Kelapa hijau itu? iya, kelapa dibuka bulat pakai giginya iya sendiri. juga. Ih, Dan itu kayak saya baru pertama kali lihat kayak gitu. Soalnya saya kayak mustahil nggak sih kayak gigi kayak ngelupasin kelapa orang kita yang pakai peso aja belum tentu bisa. iya, saya tuh kayak kan biasanya kan kalau orang kan pakainya harus pakai kayak Golok. ya golok lah yang kayak gede buat buka itu. Iya. Tapi kayak antara ya itu sih, antara kekuatan yetonya itu Iya. atau enggak itu, saya tuh lihat sendiri kayak dia gigit Bisa itu. bisa sampai bersih kayak gitu. Saya tuh kayak bisa ya, padahal saya yang itu gigi manusia itu nggak ada yang bisa gitu. Iya loh, Kalau itu dinawar keras. ya iya, keras banget kayak ya itu ya, antara aja sama ya itulah, antara kekuatan mereka itu juga. Aku juga bingungnya antara bisa ya kayak orang itu nyalur, satu orang yang kena bisa nyalur ke orang lain. Yang saya bingungin ya itu kayak antara dia mau menunjukkan dia keberadaan dia, atau dia bagaimana kok dia sampai kayak nyalur orang itu biar semuanya tuh banyak yang kena. Jadi Mbak Lia tuh kayak gitu percaya nggak sih? Saya jujur Awalnya ya. awalnya tuh saya tuh termasuk orang yang skeptis. Saya nggak percaya karena kayak nggak mungkin lah masa kayak gitu. Tapi pas setelah malam itu saya lihat sendiri manusia kayak ya umurnya nggak jauh beda sama kita. Dia tuh kayak emang kelapa dikupas pakai gigi. Itu saya emang langsung percaya kayak oh berarti emang ada. Dan mereka tuh emang kalau menurut saya mereka tuh kalau kita mengakui mereka dan kita takut, mereka semakin kuat. Menurut saya gitu semenjak situ itu. Terus setelah sebelumnya itu saya juga udah berfeeling malamnya. Pas kan acaranya pagi, malam sebelum acara itu saya di rumah tuh udah kayak mendapat apa ya, antara ya nggak tahu ya, kan pas malam itu benar-benar malam sebelum kejadian itu saya tuh di rumah tuh qadarullah ada yang meninggal, tetangga saya. Dan di situ posisi saya tuh cuma berdua sama adik saya. Terus kan ya namanya juga masih agak-agak antara takut sama enggak kan, kayak kita ya lebih yaudah lah, intinya kita berdua tuh di satu kamar itu. Dia di kasur bawah, saya di kasur atas. Dia kan tahu aku kan agak antara takut sama nggak percaya tuh, kadang tuh bingung, kadang saya takut tapi kadang saya nggak percaya. Dan pas itu tuh saya kayak
ingat banget kayak ada orang yang bilang kulangun. Apa? Kulangun. Kayak itu tuh bahasa kalau kita mau kayak berkunjung ke rumah orang tapi di dalam Jawa gitu kan. Dan itu tuh saya bener-bener denger kayak langsung gitu loh, kayak tapi saya juga yakin di rumah itu cuma ada dua orang, dan itu tuh suaranya itu enggak apa ya, kayak mbah-mbah antara ibu-ibu lah, dan adik saya itu posisinya itu cowok, kan nggak mungkin kalau dia bilang gitu. Kenapa tuh saya tanya, kamu dengar nggak sih? Terus kan dia bilang enggak, terus kan saya juga agak takut. Terus Penasaran nggak gitu? Iya, antara penasaran sama enggak, tapi kayak ya udahlah, aku milih lanjutin itu ngegame pas itu. Terus kan adik saya itu kayak iseng gitu kan, gorden itu tuh buka tutup. Aku agak kesel tuh liatnya. Intinya aku lihat jendela dan bener banget aku lihat ada kayak orang jalan. Iya, tapi tuh dia hitam doang dan setengah badan doang. Aku lihatnya cuma kaki dia doang. Berarti kaki iya, jalan gitu? Iya, kaki jalan. Antara itu kehalang sama pohon atau apa, aku juga nggak tahu. Tapi bener-bener itu jam sekitar 10-11an. Aku nggak bisa tidur sama adikku yang juga masih nge-game. Pas itu dia mainan kurban dari malam. Iya, malam. Orang tetanggaku yang nggak ada itu sekitar jam 10-an. Setengah 11, nah itu adikku mulai iseng kayak buka-bukaan. Dan itu tuh kayak kalau di rumah aku emang nggak pernah ngalamin apa-apa gitu, tapi baru itu kayak aku lihat kaki, bener-bener kaki kayak jalan kayak orang, tapi aku nggak lihat setengah badan ke atas, bener-bener cuma aku lihatnya kaki gitu. Dan kayak aku langsung baca ayat kursi, terus kayak aku pokoknya berusaha untuk tidur untuk malam itu tenang gitu ya. Iya, kayak antara kayak beneran gak sih yang tak lihat. Sehingga suasananya menurut aku juga mendukung ya, antara orang nggak ada, terus ada yang bilang permisi tadi, terus kayak lihat itu kayak antara badan itu lemes mau percaya apa enggak, tapi yang kita lihat tuh emang ada gitu loh yang kita lihat. Terus semenjak kejadian itu setiap malam aku nggak bisa tidur, susah tidur banget, masih kebayang-bayang antara aku lihat di mana yang tadi aku bawa sepatu tadi, mau ganti sepatu, aku tuh emang lihat kayak sosoknya. Dia tuh kayak ya cuma liatin, tapi dia liatinnya nggak kayak ngeliatin orang, tapi kayak ya mungkin mereka emang liatinnya kayak gitu ya. Dan itu kayak merinding banget gitu di badan. Dia itu antara aku percaya, tapi aku juga di nalar itu kayak emang nggak bisa dipercaya kan. Kayak mana bisa mungkin kayak gitu, tapi kok pas aku lihat emang kayak gitu. Ya itu antara percaya sama nggak percaya gitu sih. Ya itu mungkin pengalaman yang menurut saya emang paling ekstrim ya, daripada saya ngalamin dari kecil tuh. Emang saya tuh bukan orang yang sensitif atau bisa lihat itu, tapi kadang tuh agak ngerasain antara ada yang mengawasi atau apa gitu. Tapi iya, masa bodoh lah kan, kita juga pas itu juga kita kan kalau dilihatin juga merasa gitu. Iya, cuma kayak ya udah sih, kenapa ya, emang bodo amat aja juga nggak punya gitu. masalah apa gitu. Kalau kita bodo amat kan pasti dia macam Ya udah gitu aja. Oke, sudah Mbak. Oke, matanya sudah enggak. Oke guys, itu tadi cerita pengalaman kisahnya Mbak Alia. Ya agak hal-hal ya gitu ya, mungkin agak merinding dikit ya, nggak apa-apa, tapi kita harus berani. Intinya kuncinya ya itu tadi, kita harus berani. Kalau misalnya kita dilihatin ya ngerasain kayak gitu, ya udah sih bodo amat aja, jangan dipeduliin. Karena kalau dia ngerasa kita peduliin, dia malah semakin jahil. ya suka jahil orangnya, bukan orang sih. Guys, itu tadi kisah dari Mbak Alia. Mungkin ya ini sekedar pengalaman buat kita semuanya aja. Jangan lupa di like, komen nih ya, kalau misalnya mau ditambah-tambahin cerita-cerita apa boleh di bawah ini. Terus habis itu jangan lupa di subscribe juga. Oke, pokoknya like yang banyak. Nanti setelah lihat video ini salin link, sebar ke teman-teman kalian, suruh lihat, suruh komen, suruh jangan lupa like-nya. banyakin like, oke? No dislike pokoknya.
harap untuk dislike. Harap Harus di like. Oke, itu saja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.